Bismillahirrahmanirrahim. Datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih, nggak datang. Allah nggak marah sama kita. Nggak sholat aja, sebetulnya Allah marah, cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, nggak ada yang bisa ngehalangin, tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena nggak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena nggak bisa marah. Begitu bisa marah nggak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat Jamal. Makanya ada sifat Jamal, ada sifat Kamal. Sifat Jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan? Ini artinya teman-teman, bayangin ya, Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita? Tapi kita nggak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita nggak wajib datang. Tapi angle kita, enak nggak sih kalau nggak datang? Enak nggak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita nggak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya emoticon segala macam. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi kita nggak pas bangkit dari tidur, duh Allah maaf ya saya bangunnya telat, astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun kepada Allah. Padahal kita nggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional, saya nggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi nggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan gak perlu timer lagi kan. Udah disiplin gak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya gak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus. Hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh di Jepang di baggage claim, baggage belt itu tempat ngambil bagasi. Itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas. Cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, nggak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas, di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi nggak berakhlak agak kurang pas. Sehingga nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis, memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman, gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis, kita nggak boleh kena liurnya, walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin nggak ada anjing kayak yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya, biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang pernah ada kasus dia pergi keluar kota lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal. Gak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota. Gak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya. Nah anjing najis, anjing haram. Tapi ngasih minum anjing yang
kehausan, itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina. Bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga, nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga, nggak ada keadilan tuh. Allah kok menciptakan neraka sih, katanya pengasih penyayang, kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan. Karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik, toh nggak akan dibalas juga sama Allah. Ngapain kita takut berbuat dosa, kan nggak akan diazab juga sama Allah. Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban kalau tidak ada surga neraka? Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai nggak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, dia ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan. Supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi diciptain neraka. Ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. Materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya nggak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya, semua orang juga rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan di belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair. Itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas, yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum. Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا